channel Jelly Seven Pudding. Kali ini kita berada di kota Semarang ya, tepatnya di Legacy Hotel. Kita hari ini ada event bagging di pokoknya seru banget nih. Kita berkolaborasi dengan brand-brand lain juga. Pokoknya ikuti keseruan hari ini ya. Produksi dan eksportir. Jadi kalau bahan yang diekspor otomatis yang bagus apa yang jelek? Pasti yang bagus. Kalau kita mau ekspor kayu, pasti jalinya yang berkualitas sama juga. Karena kita yang bagus yang diekspor pasti yang kualitasnya premium. Jadi jangan takut beli jeli second itu gagal. Inako Wongkoko itu ngambilnya di karya Indonesia. Seperti itu ya Bun. Harapan kami nanti setelah acara ini mudah-mudahan semua nanti bisa mampir di stand kita promo harga yang sangat murah. Jadi nanti sampai di rumah bisa dipraktekkan ya Bun. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ingat jeli Jelly Seven. Jelly Seven adalah jeli manis pertama di Indonesia. Kita wajib bangga Bun sebagai warga kota Semarang punya hati bisa menciptakan produk yang premium dengan harga yang sangat ekonomis. Cukup kasih air saja dimasak. Mau jelly? Ya kalau ngajar itu atau demo itu di jam-jam habis makan siang tuh nggak enak ya Bu ya. Jadi habis makan ngantuk ya. Ya coba kita tes dulu. Jadi biar ngantuk coba berdiri sebentar deh, biar fokus. Oke duduk lagi, yang mau berdiri duduk lagi nggak apa-apa kan? Dah gitu ya. Saya cuma pengen warga nonton. Jadi hari ini saya mau masak bubur Indonesia nih, puding. Kalau orang-orang bilang sih puding Jepang ya. Tapi kenapa kita nggak pakai puding Jepang? Karena di produk ini kita nggak pakai telur. Bedanya apa? Kalau puding Jepang itu pasti pakai telur. Ya kita nggak pakai telur, dan semua yang kita ajarkan di sini ekonomis nggak pakai telur. Tapi kalau opsional ibu pengen telur boleh. Tapi semua bahan yang pakai telur harus disaring ya, karena biasanya kuningnya menggumpal. Jadi kalau nggak disaring nanti pasti jatuhnya kayak ada enak ya. Jadi meja semua ada. Nanti hari ini kita akan masak dua sambil jalan, karena brownies kita yang kita masak butuh waktu setengah jam. Jadi saya akan ngajar dulu yang brownies. Oke? Saya di terdengar ya? Terdengar ya? Nah. Jadi semua bahan nanti kita akan pakai jelly. Kalau yang puding kita pakai jelly. Kalau yang puding yang kuisilo itu kita pakai jelly Seven ekonomis yang plain. Ya, kenapa plain? Karena plain itu nggak ada warna, nggak ada rasa. Jadi warnanya bening. Kalau ibu-ibu tahu sekarang lagi tren juga di sosial media, puding kaca atau jelly kaca pakai ini, atau enggak pakai hal yang leci, atau enggak ibu-ibu pernah tahu jelly A? Iya. Nah, jelly A juga pakainya ini, plain. Untuk kanvasnya. Kenapa? Kalau jelly plain bening ya. Karena jelly Seven tadi Bu Umi sudah jelaskan tidak perlu tambahan gula, jadi nggak perlu campur apa-apa, kasih air panas, diaduk sampai mendidih, bisa. Jadi bening nanti. Makanya pakai jelly Seven ya. Terus yang kedua nanti kita akan bikin brownies. Nah brownies juga sama, saya akan ajarkan tanpa telur juga. Ya,
Nah, yang pertama kita mulai ya sambil saya buat ya. Nanti saya akan buat bawah dulu sambil nunggu dia kukus. Matang kan lama. Saya masak dulu brownies ya. Kita pakai kalau dirasa kurang manis, boleh tambahan ekstra 1 sampai 2 sendok. Gampangnya gitu. Saya sih biasanya kurang terlalu seneng yang manis-manis, jadi saya paling 8 sendok pas. Enggak yang tinggi-tinggi banget. Jadi tetap kita saring, tujuannya apa? Biasanya gula itu tetap ada residunya, yang hitam-hitam itu, ya. Ya, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita bikin browniesnya dulu ya Bun, yang bawahnya ya brownies tanpa telur. Ya, jadi lebih ekonomis ya Bun. Ini proses kita mengayak Ngayak. gula ya. Nah, dulu. Air. Susu. Yang lalu siapa ini? Susu ya, terima kasih dikoreksi. Kasih susu, diaduk dulu sampai gulanya itu mencair. Ya, kita aduk, lalu Susunya itu cair. Urate mereknya apa saja? Untuk semula susunya susu cair merek apa saja boleh ya. Ya itu harga ya Bun. Bukan kata manis ya. Mau suka diamond pakai diamond, suka bihil pakai bihil. Boleh. Sukanya Indomie pakai Indomie. Kalau saya karena ekonomis, biasanya Indomie. Beli di Lion Superindo biasanya ada promo. Ya, jadi saya juga penggemar ini, penggemar diskon. Nah, kalau sudah mencair seperti ini, tepung terigunya bebas. Mau yang merek apa aja bebas di pasaran, banyak merek. Jadi ibu bisa cari, dimasukkan perlahan sambil diaduk. Setelah gula dicampur sama susu UHT baru tepung ya Bun. Iya, Bu. Tepungnya masuk ya Bun, pelan-pelan ya Bun supaya nggak gerindil ya Bun. Ya, pastikan itu nanti tercampur dengan sempurna. Ya, ini kita bikin brownies tanpa telur. Tanpa telur. Ya, tapi nanti bisa lembut Bun. Tapi kalau ibu-ibu di rumah ada mixer, ada oven bebas. Jadi kenapa saya ajar seperti itu? Karena biasanya pertanyaannya selalu tidak semua orang punya mixer dan tidak semua orang punya oven. Jadi saya ngajarinnya yang simple dan semua orang bisa aplikasikan. Artinya kalau memang punya mixer, punya oven bebas pakai aja. Yang penting semua kan kalau sudah pernah baking pasti tahu teksturnya seperti apa kalau sudah tercampur semuanya. Jadi kenapa saya selalu ngajarin pakai sendok, takarannya pakai kalau air pakai pilih, nggak pakai timbangan selamanya, malah kadang-kadang tuh orang tuh bingung untuk ngikutinnya. Gitu. Kalau sendok kan sendok tergantung sendoknya. Kalau sendoknya takarannya 1 sendok yang sama pasti akan sama terus. Kalau mau yang plastik, kalau mau yang di rumah. Jadi kan nggak akan jauh beda rasanya. Powder ya. Itu ada 1 sendok setengah teh. Setengah teh ya, setengah teh atau 1 sendok teh. Takarannya sama garam. Ini sudah saya pisahkan, jadi saya tinggal campurkan. Tujuannya apa? Ada yang tahu? Pengembang, betul, supaya nanti dia bisa ngembang dengan sempurna. Jadi nggak bantet dan tetap akan moist. Pupuknya yang double itu kayak biasa. Baking powdernya gimana? Yang Biasa. Soalnya ini brownies Bungaron yang Coklatnya Perot. Coklatnya Perot itu saya pakai 2 bar ini. 2 bar ini kurang lebih 100 sampai 150 gram. Yang ukuran ini ya, tadi saya ambil yang ukuran ini. Ini 250, kalau kita separuhnya berarti kurang lebih 120 sampai 150. Ya, jadi kita udah kita campurkan di sini juga, Bu, coklatnya. coklat bloknya tadi dilelehkan dulu ya Bun ya, mencampur ya Bun, di tim biasa. Kita tim itu ya Bun. Nah, kalau sudah cair, udah meleleh baru dicampurkan ya Bun. Iya, coklat bubuk juga boleh. Kebetulan hari ini kita kolaborasi sama Perel dan kita pakai Perel. Lebih enak sih sebenarnya pakai yang batangan blok ini, soalnya pasti lebih wangi dan ada minyaknya. Dan kita nanti setelah ini tambahin minyak sedikit.
Kalau bisa pakai yang kompon ya bun ya, coklatnya kompon ya bun, tapi dilelehkan tetap di tim ya bun. Nah, minyak sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Minyaknya di kira-kira sendiri ya bun ya, main perasaan ya bun. Main perasaan. Tadi sudah kita sudah streaming di belakang. Dan kalau hari ini kita pakai loyang, resep ini loyang ukuran 16 kali 7. Iya. Nanti jadinya kurang lebih seperti itu. Nanti kalau Opi rasa ibu mau lebih besar, artinya perlu ditambahkan resepnya separuhnya. Misalnya mau 20 cm kali 7. Dan 7 ini kan tingginya, artinya kan kita ngomong diameternya 16-nya. Ya. Jadi untuk ukuran loyang itu opsional ya bun, mau bikin sesuai kebutuhan ya bun ya. Tapi dilihat juga dari resepnya tadi, kalau loyangnya lebih besar otomatis harus tambah. Seperti itu. Nanti dikira-kira nambah, misalnya kalau resepnya 15 sendok, seperempatnya berarti kan sekitar 3,5 atau 4 sendok. Kalau mau nambah setengahnya berarti 7 sendok, seperti itu. Ya, jadi konsistensinya kurang lebih seperti ini tuh. Ya. Kekentalan. Di sini. Oke, saya masukkan. Nanti kita akan potong dengan pisau biar rata. Kita masukkan ya. Setelah adonan tercampur dengan sempurna, kita tuang ya bun di loyang ya. Kita masukkan ke steamer. Kita tunggu 15 menit. Oke, 10 sendok ya. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita panaskan. Tipsnya bikin karamel adalah panaskan loyangnya ini, jangan diaduk-aduk. Ya, kita panaskan loyang. Nanti kita bikin ada yang sudah pernah ikut jadi syuting sudah ada? Belum pernah sama sekali ya. Tapi sudah pernah lihat bu. Jadi yang di dalamnya ya bunga-bunganya. Ya, itu spesialisnya kita sebenarnya di situ. Jadi bunda-bunda semua, misalnya ada kan kita biasanya nih di rumah di kampung pasti kan ada dawis, ya kan? Ada arisan apa bestilah bahasa gitu. Kalau mau tambah wawasan bisa nih hubungi saya Andi. Gak mahal bu, gak mahal. Panjenengan punya budget berapa nanti sampaikan dulu. Ya, jangan punya ide dulu ya. Nanti disampaikan nanti kita bantu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kita nggak ribet bu. Kita cuman juga sedang mais seperti itu. Jadi kalau kanvas saat itu mau bikin jelly kanvas harus pakai jelly bu. Nggak bisa pakai agar-agar. Kenapa? Karena agar-agar sama jelly beda. Jadi dari ingredientnya beda. Ya, kalau jelly ini kenyal, teksturnya kenyal. Kalau agar-agar kan keras. Dan kalau agar-agar ini kalau udah kepotong atau sobek udah selesai, hancur. Ya, nggak bisa. Kalau jelly ini melatih kita sabar, bu. Ya, disakiti masih baik lah, bisa ngempel lagi gitu. Ya, jadi kanvas untuk jelly wajib pakai jelly, wajib, tidak bisa diganti. Nah, tapi kalau untuk tinta, kalau kita mau menggambar pasti kan butuh tinta gitu. Nah, tintanya biasanya ya aslinya itu kan harus pakai agar-agar, pakai susu UHT, masih tambah gula lagi dan sebagainya. Tapi punya kita cukup nanti pakai puding sehan yang mau yang strawberry bisa, mangga bisa. Karena bagus. Ini bisa. Airnya berapa tadi? Air sebetulnya sedikit. 10 sendok aja atau enggak 5 sendok boleh. Nah, setelah seperti ini jangan lupa ya. Jadi kalau bisa, kalau timbul ini kan bisa di microwave, jadi tahan panas memang, BPA free juga. Jadi kalau bisa pakai yang seperti ini, kalau enggak pakai yang stainless aluminium foil gitu, biasanya langsung sekali pakai, sekali cetak gitu loh. Ya, kalau ini kan biar kelihatan aja ada perbedaannya gitu ya. Nah, setelah itu kita akan bikin adonan berikutnya. Nah, adonan berikutnya kita pakai tetap susu UHT. Di sini saya juga pakai cheese, pakai
keju yang melt tujuannya apa? Biar rasanya berbeda. Kalau chili saja kan pasti nggak ada rasanya. Terus kita pakai susu. Nah, nanti rasanya akan moist, lembut, dan agak sedikit nggak seperti jelly lah pokoknya, dan nggak seperti puding. Karena apa? Ada kejunya, ada susunya. Tapi dia akan ngeset. Jelly tujuannya biar dia ngeset. Kalau biasanya kalau ibu-ibu pernah lihat di juga ada lemaknya juga. Jadi mungkin Bu Umi bisa ceritakan Jelly Seven ada berapa varian? Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau jelly ini kita sebenarnya ada 9 ya Bung ya. 7 rasa buah, 1 plain tanpa rasa, 1 coklat gitu. Dan rasa buah kita itu yang tropis Bung, yang ada di Indonesia. Jadi yang mudah-mudah ya, strawberry, melon, mangga, jeruk, leci, ya seperti itu, kelapa muda tuh. Yang itu jadi nggak kalau yang kayak blueberry, belakangan nggak ada, kita nggak, karena kadang juga nggak cocok juga di lidah kita ya. Kalau anak-anak juga kadang yang familiar ya, yang paling anak-anak suka tuh biasa strawberry, anggur, melon tuh best seller. Kalau coklat semuanya orang suka coklat pasti. Seperti itu ya Bun. Nanti kalau mau lihat produk kita di depan stand depan ada, dan kita juga jualnya juga murah ya Bun, yang terjangkau. Oke, lanjut ya. Iya. Dan di resep itu kan tulisannya 1 liter. Iya. Karena saya ternyata kalau yang sebesar ini setengahnya. Setengahnya artinya kalau di sana sasetnya 1, harusnya kali 2 saset di resepnya. Kita pakai air 500 ml. Susu UHT ya Bun ya. Susu UHT-nya 500 ml. 500 ml. Kita masukkan, kita campur dengan jelly plain. Jadi plain harus plain ya Bun ya. Jelly plain kita masukkan. Itu ada apa cuy, tomat itu nggak usah. Jadi kita pakainya boleh yang seperti ini, boleh yang belum. Ya. Kalau enggak yang spread, yang lembut, yang biasanya buat cheese cream cheese apa gitu bisa. Jadi ini opsional sebenarnya, tapi biar Sama-sama bagus ya. sama dari sapi. Turun ke bawah, dan yang cuman warna coklat tuh di atasnya aja. Nah, Coba. makanya kan kita tadi bilang kita ajarin yang praktis, yang ekonomis, yang nggak susah, yang anti gagal ya Bro. Dengan bahasanya bahan-bahan yang nggak seberapa banyak. Nah, seperti tadi saya Ya. bilang ya, supaya bisa masuk sampai ke bawahnya dimasukkan di kulkas. Berapa jam sih? Ya emang minimal 3 jam. Tiga Masa jam ini kan? minimal supaya nanti juga ringing, terus teksturnya tuh nggak seperti pudding biasanya. Pasti kayak lebih kayak kalau ibu-ibu pernah lihat cheesecake, nanti kurang lebih seperti itu, tapi bukan cheesecake. Susah menjelaskannya gitu. Jadi kenapa kalau ditambah cheese, tambah lagi coklat terus supaya rich ya, rasanya itu lebih mantap gitu, lebih geger gitu ya Bun ya. Apalagi kalau dimakan sendiri udah premium, kita nggak usah mikir-mikir harga ya Bun. Kalau dijual ini kita premium dan paling kalau ini ya pokoknya pelan-pelan pakai perasaan, aduh nyium aromanya, aduh creamy gitu ya. Pelan-pelan aja supaya nggak harus tekstur karamel yang bawah ya Bun. Nah untuk supaya bisa jadi kayak masuk di dalam pudingnya tadi ya, dimasukin kulkas dulu kurang lebih minim 3 jam ya. Jadi nanti nggak cuma ini, tapi bisa ke saling-salingnya gitu tuh masuk gitu. Jadi karamelnya itu bisa nempel, bisa masuk ke dalam pudingnya. Kalau puding atau jelly-nya Jelly Seven itu cepat ngaset sih Bu. Jadi kalau kita mau bikin jelly atau puding, jelly saya ini nggak perlu masuk kulkas Bun. Cepet, misalnya cepet banget.
di suhu ruangan ini paling 15-20 menit udah keras. Tapi terlihat juga ya kita masak berapa banyak ya Bu. Maksudnya tempatnya cetangannya kalau gede ya lumayan. Tapi kalau kecil begini mah nggak pernah sampai setengah jam udah ini udah selesai. Iya. Ya udah, kita tunggu saja dulu ya. Kita gerak-gerakin biar karamelnya Nggak usah ya. sudah goncang ya. Jadi karena ini masih ada sisa, nggak saya buang, nggak saya set juga, akan saya campur dengan putih. Nggak apa-apa, karena base-nya sama. Kan tadi pakainya juga susu sama cuman di sini ada coklat tambahan dari kuning coklat dan perutnya nanti blok ini. Ya, saya langsung masak ya. Kalau untuk keju kalau untuk coklatnya nggak perlu kita lelehkan karena nanti kita akan masak di sini. Pasti dia akan mencair. Ya, lumer. Nah ini saya rasa ini sudah jadi nih. Ini yang kebetulan ya kita bikin 2 resep ya Bun. Jadi sisanya ini masih kita bisa pakai seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kita masak jelly atau puding nggak ada yang kebuang, semuanya pasti kepake. Kalaupun masih sisa masukin di kulkas, next kalau mau bikin menu lagi dicampurin boleh Bun, bisa Bun. Ini sudah jadi brownies-nya. Ada yang mau kita pakai bahan inti ya, yaitu pudding seven sama tambah coklat. Coklatnya kita pakai 1. Tuh ya. Saya cemplungin. Terus kita campurkan pudingnya. Kita pakai pudding seven coklat ya Bun. Sudah ada creamernya, sudah ada gulanya, praktis. Terus kita kalau mau rasanya agak kurang manis, boleh tambah 1 sendok gula sampai 2 sendok. Pas gula sendok makan. Nah kita pakai susu latte 500 ml. Tambah lagi. Harganya sesuai takaran puding ya Bun ya. Karena puding seven ini airnya 1 saset airnya 500 ml, makanya kita pakai susunya juga 500 ml. Seperti itu ya Bun. Oke, kita campurkan dan kita masak. Saya bikinnya jelly sama puding. Bawahnya saya kasih jelly, atasnya saya kasih puding. Pernah nggak bikin terus pas dibalik ini lepas, pas dipotong lepas? Sering pernah. Ada tekniknya. Jadi tekniknya adalah kayak ini kan karena dia bawahnya sogis pasti akan nempel. Tapi kalau jelly sama jelly permukaannya kan sama-sama licin ya. Jadi tipsnya adalah pertama kita keringkan dulu lapisan atasnya, terus kita tusuk dengan garpu. Nggak ada garpu, pisau juga bisa ya. Seadanya Bun, yang penting itu kasih luka dikit-dikit gitu ya. Nanti tidak dirayu ya. Dirayu mah ada dibayi-bayi. Ya, ada ronde. Bisa Bu. Banyak sekali resepnya di situ. Ya, nanti boleh tanya tuh di komentar, di kolom komentar. Ini bertanya boleh. Nanti kita ada ahli yang menjawab. Gitu ya Bun. Ini sudah jadi nih, sudah matang. Tapi nggak saya langsung masukkan karena ini panas banget. Karena kan kalau jelly sama puding biar dia ini harus memang mendidih banget. Tapi kita tunggu panasnya hilang sebentar, baru kita tuang lagi di sini. Jadi jangan serta-merta langsung dituang ya Bun, karena apa? Ini kan roti Bun. Roti pastinya kalau kena air atau benda cair pasti Meresap nah. ya kan meleleh dulu langsung lembek ya, harus lembek ya. Jadi tunggu sedikit sebentar, ada hangat tunggu, nanti baru ditimpain ya, supaya apa nggak rusak yang roti bawahnya. Nah kalau nanti tipsnya juga biar adonannya pudingnya bagus halus, disaring lagi juga nggak apa-apa. Pas nuang ya Bun, pas nuang itu disaring supaya tidak bergerindil atau lebih halus, nanti setelah jadi itu lebih glowing. Tapi kalau kita merasa sudah ngaduknya itu udah rata, udah bagus, nggak ada gerindilannya, boleh langsung dituang, boleh nggak apa-apa. Kalau merasa disaring lagi ribet. Oke guys, acara hari ini udah selesai dan kita tadi seru sekali ya. Kita tadi belajar baking demo, ada dari brand Vilma, brand Para, dan tentunya bersama Jelly Seven juga ya. Nantikan keseruan kita di event selanjutnya. See you.